cuma beberapa gitu. Takutnya ada yang tiduran. Oke, jadi pagi hari ini Bapak Ibu masih ingat peristiwa Ciak Kuping? Halo? Nggak tahu. Oke, jujur Anda. Apa? Enak sekalingan Ciak Kuping? Wah, itu terlalu jauh itu. Masa peristiwa gede hari itu nggak tahu sih? Beberapa tahun yang lalu sih. Ya, oleh satu kesalahan kecil dia habis karirnya di dunia tinju. Nah, kalau klunya sudah sampai situ masa ramu. Oliver sing dadi korban. Sing mangan kuping sapa saudara? Nah, saudara sing dipangan gede kok cilik tuh? Mau jual sithik. Tapi itu fatal loh, saudara. Bukan fatal untuk Olivernya, korbannya enggak. Fatal untuk nilai attitude Tyson. Dan kala itu saudara, saya melihat gitu, nonton. Karena paling seru memang nonton itu ya. Karena pada suatu ketika zamannya Elias Pikal itu saya juga senang nonton. Bukan senang nonton sing tinju-tinjuan, tapi lebih kepada serunya itu. Apa jenisnya? Fase pertandingannya itu kan seru banget. Nah, saudaraku, pada waktu saya nonton ada bakul beras yang ikut-ikut nonton di ruang tamu gitu kan. Saya cuman kalah. Semua jago nih si Tyson, karena memang Tyson sedang naik daun gitu kan, sedang ngetopnya gitu, sedang Holyfield wis tua gitu kan, wis underdog lah, nggak dihitung gitu kan. Tapi saya cuma bilang kalah. Sambil saya ngomong gitu, ya istilahnya kayak nggak nyepatani sih, tapi istilahnya meragukan pokoknya, wis gak iso. Holyfield bagaimanapun juga Mbak Tuhan kan gitu. Itu ya pelayanan gitu kan. Saudaraku, beneran ketika Holyfield dicokot kupingnya sampai cuil gitu kan. Beneran cuil loh saudara, nggak cuman luka gitu, enggak, cuma bener-bener cuil gitu, walau cilik gitu. Nah, langsung dia kena vonis dari wasitnya dan juga hakim yang di bawahnya bahwa Tyson kalah. Si bakul beras itu sempat saya tengok, karena bojoku juga bilang, bojoku wis ngomong kalah mesti Tyson gitu kan. Nah, si bakul beras itu apa ya, kalau saya lihat, makanya itu terkesan banget. Dia kayak orang mau pingsan saudara. Nggak tahu karena totoan, taruhan atau apa, nggak mudeng saya. Karena waktu itu tuh jenenge taruhan tinju itu lagi gitu kan, hot-hotnya gitu kan. Kami sih nggak ada, cuman di antara orang-orang di luar sana kan itu sesuatu banget. Nah, saudaraku, dari situ saya belajar bahwa oleh peristiwa cilik loh, kecil tapi fatal gitu. Karena itu menunjukkan siapa dirinya yang sejati. Oleh keinginan untuk menang gitu, oleh keinginan untuk gak senang, mungkin dia punya apa namanya, hati juga gak senang. Holyfield tetap pelayanan sementara dia udah pindah tempat ibadah gitu kan. Saudaraku, Tuhan kasih, bagaimana oleh sebuah peristiwa yang remeh gitu, tapi ya itu tadi, dia jadi orang dikalahke oleh kesalahan itu, tapi lebih dikalahkan oleh emosinya. Please, diminum saya mau. Diminum dulu. Oke. Jadi kita lihat di situ loh, saya belajar bahwa hal kecil kalau dasarnya sudah emosi yang dia tidak bisa nahan, nah itu menunjukkan attitude orang tersebut, sikap hati orang tersebut. Nah, di sini loh saudara,
apa namanya, orang kan seringkali ngomong hanya karena kerikil cilik lu kita ini bisa kepleset dan jiblok gitu kan. Titanic sih memang gunung esnya neng jopo ketok cilik, tapi di bawah tuh gede banget dan itu yang merobek lambung kapal Titanic dan ya habislah gitu kan. Nah saudaraku, dari sini loh kita perlu belajar. Mungkin hal-hal kecil yang kita anggap remeh, yang kita anggap alah, seringkali enggak kita reken. Ingat baik-baik, itu tergantung dari sikap hati kita. Kalau sikap hati kita tetap melihat ada Tuhan, ada campur tangan di balik setiap peristiwa, kita akan belajar untuk tidak meremehkan apapun itu. Nah, Tuhan mau kita belajar dari setiap peristiwa di hidup kita. Baik terjadi dalam diri kita, juga terjadi mungkin orang lain gitu ya. Oke, enggak masalah, ambil sebuah pembelajaran. Supaya apa? Kalau bisa hal itu terhindar dari hidup kita. Kalau itu hal buruk gitu kan, nggak perlu kita alami, tapi cukup belajar dari kesalahan orang lain. Ya, saya percaya sih nggak ada di sini yang akan bertinju gitu ya. Nggak ada juga yang main ciak kuping gitu ya. Tapi yang pasti saudara, dari hal kecil dulu. Seringkali kita nggak waspada dari hal kecil itu loh. Kita anggap sesuatu yang alah gampang. Nah itu dia, gampang mau cedak kono wae ora usah nganggo helm. Ternyata di ujung jalan sudah ditunggu polantas. Nah, orang tinggal bilang kamu kapan gitu ya. Sudah diperingatkan dari hal kecil, ojo pernah meremehkan. Karena gini saudaraku, sebelum kita mengalami hal besar, dipastikan kita harus melewati hal yang terkecil. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau dipercayakan hartamu sendiri, bertekunlah atau setialah dengan harta orang lain. Apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, anggap itu milik orang lain yang harus engkau pertanggungjawabkan. Ya sewaktu-waktu moro-moro mbok pakai 1.000, 2.000, tiba-tiba ditagih gitu, tiba-tiba nditku saya tak titipke. Nah, ra kelabaan saudara. Mendingan 1.000, 2.000 dan golek ke kono bongkar celengan mungkin lain 1 juta 2 juta lah kemut-kemut saudara. Artinya di situ loh Tuhan mau dan orang yang setia dengan perkara kecil, firman Tuhan lanjutnya apa? Akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Itu mutlak, itu firman Tuhan, itu kata Tuhan. Maka mau tidak mau itu harus terjadi di hidup tiap kita. Dimana kalau kita setia dengan hal kecil, ya jenenge anak-anak semua kita pernah lewati masa itu toh. Apalagi yang bapak ibu sudah pernah punya anak, saudara pernah nonton atau didik anak-anak. Itulah keberadaan kita. Dari yang tidak ada apa-apanya, dari yang merayap dari bawah sama sekali, ketika sudah mulai di tangga yang ke-10 mungkin gitu ya. Berarti kan saudara nggak terbang nanclong gitu, tapi saudara merayap dari titik paling rendah. Itu harus terus kita sadarkan diri kita. Tujuannya apa? Supaya nggak ada kesombongan dalam diri kita. Sudah merasa pong-pong, aduh pong Leo kalah dulu. No, Tuhan nggak mau itu terjadi. Tapi justru dari kesadaran semua dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan dan baginya kemuliaan. Ya, begitu loh. Kita boleh tetap menghargai apapun, sekecil apapun yang ada di hidup kita. Ini kita tidak terpengaruh, tidak meremehkan, tidak membuat mereka itu sesuatu yang alah. Kepercayaan kecil pun perlu kita perhatikan dengan seksama, ya. Dengan seperti itu kita bisa belajar banyak bahwa hidup ini nih tidak moro-moro bluk gede. Hidup ini dimulai dari hal kecil, dari kesetiaan kecil, maka
yang gede ketika kita tahu mengelola yang kecil, bertanggung jawab dengan yang sederhana, kemudian Tuhan tambahkan yang lebih besar lagi. Itu tidak membuat kita lupa diri gitu ya, tapi terus ingat bahwa semua titipan Tuhan, semua kepercayaan Tuhan, kita akan bisa mengelola dengan lebih baik lagi. Amen. Orang ya gini saudara, logikanya di kehidupan sehari-hari kan kayak gitu. Ketika saudara dipercaya sesuatu, lalu saudara bertanggung jawab dengan kepercayaan itu, nah, orang yang mempercayakan itu juga tidak akan pernah ragu-ragu mempercayakan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena sudah ada pembuktian, sudah terbukti bahwa saudara layak dipercaya. Perkara cilik itu bisa dipercaya. Nah, berarti mulai ditambahkan yang lebih lagi. Tuhan seperti itu saudara, bahkan Tuhan itu sampai mengenali hati yang terdalam alias motivasi yang paling dasar dari hidup kita tuh Tuhan tahu. Ya. Nah, dari kesadaran itu loh, tiap-tiap kita bisa bertanggung jawab dengan apa saja yang Tuhan anugerahkan di hidup kita, apapun itu, baik anak, karir, jabatan, harta, apapun, sebutlah semuanya, itu semua kepercayaan Tuhan dan itu semua perlu dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi ya itulah saudaraku sedikit prolog untuk tiap-tiap kita, bahwa Tuhan mau tiap-tiap kita memperhatikan apa yang Tuhan percayakan dan kemudian mempertanggungjawabkannya dengan sebenar-benarnya. Nggak pakai lah boro-boro kae, lah karena kae, enggak. Itu semua enggak boleh ada dalam hidup kita. Amin. Yang ada adalah tanggung jawab. Ketika ditanya, ya jawaban dengan bertanggung jawab gitu loh. Ketika saudara dihadirkan pada sebuah kondisi, ya, saudara juga bisa menjawab dengan posisimu yang benar. Dalam artian, nggak ada yang perlu didelik-delik, nggak ada yang perlu disembunyikan, nggak ada yang perlu selintat-selintut ngalor ngidul kalau lakune ular, nggak perlu. Ya apa, painai. Saya ingat pada satu peristiwa. Saat kami dalam sebuah sesi merit gitu ya, suami masih ada, suruh nulis tentang pasangan masing-masing. Saudara, kemarin waktu kita dengar Pak Stephen itu dibilang gitu kan, kalau disuruh nulis tentang baiknya pasangan kita gitu ya, kita mikirnya wah banget, betul Pak, betul. Karena yang muncul nomor 1 apa saudara? Ayo jujur. Muncul nomor 1 sing nganyel ke. Ayo ndelek kami klumbrak-klumbruk. Murah dicempel ke gone, itu listnya, daftar listnya langsung terisi full gitu ya. Tapi kalau suruh nulis kebaikan, tapi yang kau nulis LE langsung. Nah saudara, di sesi merit itu saya nggak tahu apakah itu memang kayak sign gitu ya dari Tuhan untuk saya gitu lewat bojoku. Dia diri banyak banget, saya cuma dikasih 2 saudara. Dia banyak banget dia kasih gitu ya. Nah si anak-anak bilang, weh surat cintane papi ini mami gitu kan. Dan saya cuma nulis 2, mendukung pelayanan, terus apa lagi gitu. Nah dia tuh banyak gitu, banyak poin gitu. Nah saudara, di sini lo letak gimana sebuah pasangan, satu pasangan itu harusnya, kalau saudara lihat main badminton ya, kalau yang gini ini bukan badminton, gini nih tenis meja gitu kan, pingpong, tapi badminton. Nah kalau badminton single memang
ya melayu-melayu dewe kan gitu. Tapi kalau namanya double artinya ada pasangan itu otomatis kan harus kerjasama toh. Betul. Nggak boleh semua bola dikuasai sendiri kan, nggak bisa gitu, nggak boleh gitu. Bisa didegradasi gradasi, nggak boleh main gitu. Nah saudaraku, begitulah pasangan hidup harus bisa, orang Jawa bilang apa, embat-embatan, saling ngimbangi ya. Supaya apa? Supaya hidup ini jadi hidup, bukan golek elek tok, tapi benar-benar bisa saling membagi beban, membagi harapan, sehingga yang namanya suami istri pasangan itu bisa membuat sesuatu yang menghasilkan gitu, bukan menghasilkan duit saja, enggak, tapi menghasilkan dampak bagaimana pasangan ini bisa dilihat gitu, dicontoh bahwa dia orang-orang yang bisa kerjasamanya lewat apa yang bisa mereka kerjakan bersama-sama, entahlah dalam mendidik anak kayak gitu. Makanya selalu ditekankan, kalau istrimu sedang mendidik anakmu, bapak gak boleh merem-merem, weh aku gak setuju. Oh, lah kuwi kok jadi perang tanding deh bapak sama ibu kan gitu. Begitu bapaknya sedang mendisiplin anak, ibu nggak boleh bilang, oh sudah tak mesake di depan anak, perang tanding tuh. Artinya memang harus gitu, harus kerja sama. Kalau bapaknya lagi mendisiplin anak, ya ibu ngewangi ngandani, orang melu-melu ngamuk-ngamuk bukan, tapi ngewangi ngandani gitu. Itu bener apa sih ngomong ke bapakmu kudu ngikutin. Artinya memposisikan masalah itu pada tempat yang seharusnya. Karena sebagai orang tua saudara, nah ini kembali lagi, kalau minggu lalu saya juga bicara tentang ibu dan anak atau orang tua dan anak. Kembali lagi saudaraku, enek opo gitu ya, kalau ditanya gitu, katakanlah ki anak sapa ta? Andai bocah itu gawe sebuah kesalahan, terus ditanya, ki anak sapa ta? Kira-kira wong tuane piye saudara? Wong tuane bangga apa bangga? Isen. Pasti isin, pasti malu. Artinya si orang tua ini sudah, maaf kata ya, gagal didik anaknya. Lah, begitu sebaliknya ketika anak itu bikin prestasi, gitu kan? Terus orang nanya, anak siapa tuh? Hebat men. Nah, si bapak boleh bangga nih, tepuk dada. Anak gua kan gitu. Itu mungkin nggak secara vulgar, dalam hati mesti nah gitu. Nah bapak ibu sadarilah bahwa anak itu produk dari orang tua. Nah begitu juga orang tua itu kebanggaan anak gitu. Dimana ketika si orang tua melakukan sesuatu lalu dikatakanlah disebut di panggung perayaan 17-an di RT, katakan cuma di RT gitu ya. Oh anak itu bisa seneng banget gitu kan. Anak itu merasa, bis bapak hebat ya, ternyata dihargai di lingkung RT kami. Nah saudara, itu loh yang dimaksud kerjasama anak dengan orang tua. Anak tidak bikin malu wajah orang tua. Sebaliknya orang tua juga ketika melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup rumah tangganya, orang tua juga cepat tanggap bertanggung jawab. Nah ini semua tentu bukan sesuatu yang instan dulu, tapi lebih kepada sebuah pembelajaran yang berjalan terus menerus, di mana orang tua mendidik anak, anak merespon didikan orang tua. Walau mungkin katakan kadang-kadang nenek seling surupa itu pasti itu wong jenenge menungso. Tapi ketika mau kerjasama, namanya kerjasama kan, nggak menang sebelah gitu. Podo-podo ambil baiknya, podo-podo belajar bersama. Sing wong tua pernah jadi anak
memposisikan diri. Oh iya, aku mbiyen ketika jadi anak sok-sok nglawan karo bapakku, nglawan karo ibuku. Nah, tuh orang tua menyadari pernah di posisi itu. Ketika anaknya lawan, dia tidak bakal kutuki anaknya, dia tidak bakal gebuki anaknya, dia akan sadar diri. Sang anak pun, wah iya, somben aku ketika punya anak, pada waktunya mungkin anakku lawan aku. Wah, dia akan sadar kembali, dia akan tahu bahwa di posisi mana saat itu dia. Dengan yang seperti ini loh Bapak Ibu, Tuhan tuh mau rumah tangga orang percaya itu dibangun dengan benar. Kenapa? Karena pada ketikanya rumah tangga orang benar ini loh yang akan menjadi teladan, menjadi contoh dilihat orang banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Nah, saudaraku, itu yang harus terus kita sadarkan diri kita. Peran kita seperti itu loh. Terang dunia, garam dunia, gak cuma di gereja. Justru berfungsi terang itu di tengah kegelapan. Yang terang ini, saudara buka HP ya paling mantul di kacamata, yang pakai kacamata ketok gitu kan. Tapi kalau di gelapnya, sekecil apapun warna terangnya HP mah akan ketok kan gitu. Begitu juga garam, sithik kroso, orang akan bisa rasakan keberadaan tiap-tiap kita tuh seperti apa. Nah, pagi hari ini saya rindu kita mau belajar bagaimana hidup di dalam alam Tuhan atau dunianya Tuhan, yaitu dunia supranatural, di mana hal-hal yang supranatural itu kita bisa hadirkan, kita bisa alami, kita bisa terima itu di alam lahiriah, di alam nyata ini. Kenapa? Karena memang itu loh yang Tuhan mau gitu. Di mana Tuhan tuh mau berasosiasi, bekerja sama dengan kita untuk Dia hadir di tengah dunia ini menyelesaikan segala permasalahan. Artinya yang nggak mau diselesaikan ya wis kon nyingkir, tapi yang mau diselesaikan dia akan terima kehadiran Tuhan, firman Tuhan, arahan Tuhan, hukum Tuhan. Jadi hukum perintah dari Tuhan itu mutlak. Karena dia yang punya dunia loh. Itu yang harus kita ingat. Makanya sebelum yang punya dunia, yang punya hukum, yang punya perintah itu hadir, lebih baik kita memposisikan diri dengan selaras perintah dan hukum Tuhan. Hukum, perintah, ketetapan. Nah itu dia. 3 hal itu yang tercatat di mana tuh ayatnya yang bicara tentang hukum Tuhan. Sebentar. Yang pasalnya 28, karena ini bukan ini saya, bukan persiapan saya. Jadi mari kita lihat Imamat atau bilangan ya 28. Berarti coba sebentar, bilangan 28 ada enggak? Oh salah, bukan. Saya lupa ayat itu. Kejadian 28, pasalnya 28. Atau ulangan ya. Coba bacakan. Ulangan 28 ayat 1-2. Yes, ulangan 28 berkat. Ayat 1 saja. Oke. Ulangan 28 ayat 1. Itu bicara tentang berkat, sementara 15 dan seterusnya bicara tentang kutuk. Kita baca aja ayat yang ke-1. Yuk, tolong dibacakan.
Ayo yang bertugas. Mas Tata. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oke, terima kasih. Cukup di situ aja ya. Karena ini ayat sampai 14 itu bicara tentang berkat semuanya. Ketika kita dibilang apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, perhatikan, yang pertama adalah baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, terus melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya. Jadi itu dia. Mendengar baik-baik itu artinya nyimak, nggak cuma sekedar krungu, dengar, tapi nyimak. Dan saudara tahu bahwa setiap kebenaran firman itu harusnya itu menghasilkan sesuatu, karena merujuk kepada peristiwa penciptaan. Tuhan hanya tinggal ngomong gitu. Nah, yang diomongi langsung memberi respon, ya kan? Jadilah terang, maka terang pun jadi, alias dia memunculkan diri. Oke Tuhan, aku ada, hadir. Nah, sekarang kalau ada undangan, hadir. Nah, saudara harusnya kayak gitu juga responnya ketika dengar firman Tuhan. Hadir, siap, ya. Mendengar dengan baik-baik suara Tuhan Allahmu itu menyimak dan menyimpan dalam hatimu. Gak cuman sekedar ya aku wes krungu, tantain ngomong, tantain khotbah. Nah, ini yang harus jadi catatan kita. Saudara, Tuhan mau tiap kita ini merespon firman Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tapi dengarlah dengan baik-baik. Perhatikan dengan seksama, simak dengan seksama, camkan dalam hatimu. Itu dia proses di mana Tuhan melihat yang saudara dengar itu menghasilkan apa di hidupmu. Kalau selama ini kita dengar firman tentang bagaimana Tuhan bikin mujizat, gitu kan, tapi kita sendiri nggak pernah menikmati itu mujizat. Nah, terus kemana dong itu firman? Nah, makanya ayo saudara, Tuhan mau tiap kita ini saat dengar firman simak baik-baik. Karena pada suatu ketika saudara butuh itu firman. Dan firman itu memang harus jadi bagian hidup kita. Ya, amin. Contoh gitu ya. Ketika saya dengar bagaimana Pak Stephen tuh cerita Alex usia 40 hari dia harus imunisasi, dan terus terjadi penolakan dari tubuhnya, nggak bisa menerima injeksi imunisasi yang dikasih, sehingga terjadilah penolakan yang namanya Stephenson-Johnson syndrome, gitu kan, dimana tubuhnya melepuh kabeh. Dan ya kita tahu lah kalau namanya melepuh itu pasti berbau wangi, gitu kan. Apa bau itu? Anyir, amis, beneran. Saudara kalau nggak percaya nanti deh, saudara praktek diri. Baunya anyir beneran, dan itu sekujur badan loh. Saudara bisa bayangin bayi 40 hari terus melepuh kabeh gitu ya. Nah, ketika saya dengar itu, saya kayak orang dibangunin gitu, dibangunin tidur. Arti kalau Tuhan bisa bergerak, bekerja seperti itu, Tuhan juga bisa bekerja atas hidupmu.
Saudara, kesadaran itulah yang memicu saya gitu ya. Sampai tak rewangi ribut karena papi ini bagus. Kenapa ributnya? Bukan masalah apa-apa. Saya kalau sakit nggak mau minum obat, sementara dia fanatik obat gitu. Mesti bengok-bengok, mami mungkin gitu. Ya gitu-gitulah gitu. Tapi saya bersih teguh, yang dia nggak tahu gimana caranya. Tuhan buat saya tetap keras kepala. Mungkin orang bisa bilang kayak gitu ya. Bujuku mungkin juga berpendapat seperti itu. Saya nggak mau minum obat, mau gitu. Kalau toh mau minum, paling yang herbal gitu. Seperti waktu saya kena tipes itu paling yang dari, karena saya harus cek beneran, cek lab sudah itu bukan widal ya, cek lab 2 macam, lalu dirujuk ke dokter Neti, kita bawa sendiri ke dokter Neti gitu kan. Terus oh iya ini tipes ini, oke. Terus ya saya kasih obat. Dah, obat itu saya minum gitu. Sebagai pendisiplinan saya atas tubuh saya. Oke, tak minum habis. Selesai itu sudah, saya enggak mau lagi golek-golek obat meneh gitu. Sampai akhirnya digolekin obat ilung gitu kan. Nah, itu lanjut. Saudara, Tuhan tuh ketika kita mendengar sebuah peristiwa, Tuhan mau tiap kita mau belajar tentang itu gitu. Berdasar kepada prinsip firman Tuhan. Saya melihat bagaimana Tuhan ngomong, Stephen, peperangan ini dimulai dari rumah ini, berakhir juga dari rumah ini, gitu kan? Salah satu statement yang Tuhan katakan kepada Pak Stephen. Itu saya yakini juga berlaku atas hidupku, bahwa saya juga bersih teguh untuk tidak minum obat. Lebih jauh lagi cukup obat yang sekali itu dari dokter Neti, selesai gitu kan. Kemudian ya wes gitu, bengok-bengok dia nengok Jogja mau gitu kan. Saya mekengkeng wae, saya diam aja. Pokoknya paling saya dada saking sudah lemes bener. Tapi ya itu tetap ada sebuah keyakinan, saya tidak butuh itu semua, saya hanya butuh Tuhan. Nah, saudara kalau puji Tuhan kalau saudara pernah dengar kesaksian ini, ada satu ibu tukang doa, pendoa di gerejanya itu luar biasa. Pada suatu ketika tuh tengah dia di sebuah kota, anaknya dalam perjalanan 12 jam kalau nggak salah di Amerika sana, naik mobil, bawa mobil, setir mobil dewe ke kota yang lain. Di tengah perjalanan menjelang sampai kota tujuan itu dia kecelakaan. Dan saudara, kecelakaannya itu enggak kecelakaan sikil ceklek doang, tapi benar-benar fatal. Fatalnya apa? Maaf kata, otaknya tuh sampai keluar. Dan itu si ibu itu ketika dikasih tahu telepon gitu ya, anakmu begini kondisinya begini sudah kritis. Nggak dibilang sudah mati, tapi sudah kritis. Ya sebagai ibu gitu ya, pasti ibu-ibu tahulah gitu kondisi kayak gitu tuh. Ibu ini untungnya seorang pendoa syafaat. Jadi begitu ada peristiwa itu, dia hanya punya sebuah keyakinan. Dia hanya butuh satu kebangkitan Kristus kecil sekalipun menghidupkan dia. Nah itu keyakinan dia. Artinya gini, kita belajar sebuah dasar keyakinan yang sekecil apapun itu mampu mengalahkan iblis, dosa dan maut. Nah, saudaraku, ketika ibu ini dengar seperti itu, dia terus nututi kan, nyusul ke lokasi kecelakaan, kota terdekat dari kecelakaan itu karena anaknya sudah dibawa ke rumah sakit, gitu kan. Sambil di tengah perjalanan dia terus ngomong, anakku hanya butuh sebagian kecil dari kebangkitan Kristus. Terus dia deklarasi, terus dia ngomong terus sampai di lokasi di mana anak ini sebenarnya dia sudah masuk ke kamar mayat. Tapi ibunya bersikeras, enggak, jangan masuk di sini dulu, di IGD, di ICU. Dia terus ngomong, dan saudara tahu, ada suatu ketika anak itu kembali bangun. Dan pada sebuah peristiwa gitu ya, bangun sehat, dia sekolah kembali, tapi pada satu titik ketika dia melamar sebuah pekerjaan, orang yang HRD-nya dia, maksudnya yang wawancara dia tuh ngomong
apa sih? Tentang kondisi koyok nun sewu, otaknya kurang. Si anak ini langsung bilang, ya itu saya, tapi saya hidup sampai sekarang, dan dalam kelengkapan Tuhan saya bisa lakukan ini. Artinya pada satu titik orang ini nih bisa tetap berfungsi seperti yang Tuhan mau, berfungsi seperti doa si ibu, bahwa oleh sebuah kuasa kebangkitan sekecil apapun, ini anak bisa selamat dengan kondisi non saya kepalanya sudah kayak gitu loh. Enggak cuma kaki ceklek, enggak, tapi benar-benar otaknya sudah keluar. Nah saudaraku, di sini loh letak di mana Tuhan mau tiap kita mulai rasakan bahwa saya butuh Tuhan. Itu harus benar-benar terus terngiang-ngiang dalam hidup kita. Kenapa? Di posisi-posisi kritis kita ini nggak ada tempat pertolongan yang lain kecuali Tuhan. Beneran? Ya kalau yang belum ngadepin posisi kritis sih oke saja, saudara bisa tetap senyum-senyum gitu, orang tahu rasanya. Tapi ketika saudara sudah di titik nadirmu, di titik nol kurang gitu ya, saudara akan rasakan kebutuhan akan Tuhan itulah. Nah ketika engkau simpan firman, terus baca firman, saudara pada suatu ketika firman itu akan memunculkan dirinya dan berbicara kuat dalam hidup. Jadi nggak usah tunggu pergulatan yang parah dalam hidup, nggak usah tunggu. Dari sekarang simpan firmannya di file hidupmu, di alam bawah sadarmu. Kenapa? Pada suatu titik firman itu yang akan muncul berbicara menyelamatkan hidupmu. Banyak kali karena semua sudah nyaman gitu ya, kemana-mana sudah nggak perlu bergulat, nggak perlu panggil becak, wis anak uduk nih depan oma, semua tersedia. Kita rasanya tanpa Tuhan pun bisa hidup kan ini. Nah ini yang harus kita waspadai. Gajimu mungkin cukup memelihara hidupmu setahun, gaji sebulan loh. Tapi apakah itu dasar hidupmu? No. Pada satu titik terjadi sunring, pemotongan uang dan gajimu gak akan cukup untuk pemenang sebulan, seminggu ya tentu cukup. Artinya apa? Kebutuhan Tuhan. Nah Tuhan mau kita mulai mengembangkan kapasitas iman kita. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Wis Tuhan neng kene kayak bangsa Ismail, wis enek Tuhan, realita Tuhan tercurah. Ayolah kita bikin kemah rame-rame di sini aja. Ku ingin tetap di sini. Tinggalan. Padahal Tuhan apa? Dia pengen terus bergerak. Dia pengen terus berangkat menuju sasaran masing-masing kita. Ingat loh, masing-masing kita ini ada dalam rancangannya Tuhan, bukan rancangan diri kita. Kalau engkau belum tahu, ayo cari tahu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau belum layak berkemah. Di dalam 2 Korintus katakan kemah kami ini bisa saja dibongkar pada suatu ketika. Kemah tubuh ini akan dibongkar, saudara. Nggak ada yang kekal. Maka apa yang kau andelin kalau sudah seperti itu? Hanya Tuhan. Nah dari sekarang loh saudara, ayo bangun hidupmu begitu rupa sampai saudara tuh ngalami Tuhan setiap hari. Gak cuman di ibadah doang, hari-hari yang kau jalani hari-hari urip sak suka-suka. No. Tuhan bukan rancangkan hal itu atas hidup kita. Ya. Coba kita lihat dalam Markus 9. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 mulai sampai 29. Agak panjang, tapi ada satu poin yang perlu kita sama-sama simak, perhatikan. Oke. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Kembali. Yuk tolong dibacakan.
Oke, dibantu. Iya, baca no, masa lagi ngomongke. Ngene Mak Yok. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini membawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang sudah berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Perhatikan saudaraku, bagaimana seorang bapak ya, mengalami kondisi, ya pasti orang tua manapun melihat anaknya yang seperti itu gitu ya, dalam kondisi dibanting-banting sampai mulutnya berbusa, giginya keretakan, dan tubuhnya kejang. Bapak mana pasti nggak tega. Tapi kita lihat mereka pergi ke muridnya dan tidak mendapat hasil. Hingga sampai ada orang-orang Farisi yang mulai membahas. Mungkin mereka mulai, ngapain lu? Nah, saudaraku, tapi mereka bersiteguh. Si bapak ini maksudnya. Si bapak ini bersiteguh tetap sampai Yesus hadir. Saudara, dari sini kita belajar. Kita harusnya belajar segitunya perjuangan ini orang. Untuk apa? Demi anaknya sembuh, demi anaknya dapat pertolongan, dia bertahan di situ. Sementara ada banyak si orang-orang Farisi disebut di situ kan, ahli-ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika Yesus hadir, Yesus lagi ngelihat, lagi nyimak. Bukan nyimak, memperhatikan para murid sedang disudutkan mungkin. Engkau kok raisa kok ngono toh? Nah, saudaraku, perhatikan lebih lanjut bagaimana orang itu
akhirnya melihat jalan keluar hanya ada dalam Yesus. Dan kita lihat Yesus jadi jawaban untuk itu orang. Tapi, nah itu dia. Tapi ketika Bapak ini ngomong gitu ya, jika engkau mau, gitu, jika engkau dapat ini, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami di ayat 22. Nah akhirnya Yesus pakai kata-kata itu, ya kan, di ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dibalik ke mana? Dismet ulang, ya. Dismash ulang. Katamu jika aku bisa. Nah saudara, akhirnya terpulang kepada siapa? Si Bapak. Di momen ini loh saudara, tiap-tiap kita perlu menyadari apapun yang terjadi di hidup kita itu semua dalam pengetahuan Tuhan. Nggak ada yang lewat dari mata Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Semua peristiwa itu semua diketahui Tuhan. Cuma, nah itu dia. Masalahnya ada di sikap hati kita, merespon peristiwa-peristiwa itu kayak apa gitu. Gimana kita meresponnya itu dia. Hasilnya kayak apa, lah itu dia. Kalau respon kita keliru, ya hasilnya otomatis gak bener. Nah Bapak Ibu, Tuhan mau kita mau belajar untuk percaya. Tuhan itu tidak pernah merancangkan, ada kan kata-kata, tidak pernah merancangkan langit yang selalu biru gitu kan. Tidak pernah merancangkan hal-hal yang indah selalu, tapi Tuhan sediakan jalan ke luar. Karena memang dalam 1 Korintus 13 dikatakan ketika engkau dicobai, dia menyediakan jalan ke luar. Itu satu paket. Ketika engkau ada masalah, selalu ada jalan keluar. Tinggal engkau lihat enggak. Nah di sini iman percaya kita ini dibutuhkan aktif bekerja. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kan ada tanda tanya kan di situ. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Orang yang percaya. Lah sing percaya ki sapa? Harus kita. Bapak yang bawa anaknya loro pengen sembuh. Kalau Yesus memang sumber iman, sumber jawaban kan gitu. Jadi nggak ada masalah dengan dia. Yang masalah tuh ada di kita. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Nggak ada masalah dengan yang berfirman. Yang masalah mereka nurut nggak? Ya aku jadi terang, ya aku jadi daratan. Nah itu dia. Responnya harus kayak gitu. Nah perhatikan saudara, ketika kita dengar firman, jangan hanya kita anggap itu sebagai sebuah cerita. Tapi pastikan itu engkau simpan di file hidupmu supaya apa? Pada suatu titik engkau butuh itu gitu. Engkau perlu jawaban Tuhan. Nah itu dia, coba di rewind, putar ulang untuk saudara kembali diingatkan akan janji Tuhan. Ojo saudara begitu dengar firman, Tante ini selesai sing khotbah, balik. Nah tekan orang usah tekan ngomong lagi ning dalan kepada koncone ngomong dan nyapur mabur ilang kabeh sing mau. Padahal ya ndak butuh banyak-banyak kok saudara. Kalau saudara nyimak firman itu ndak butuh semuanya saudara tahu masuk di hatimu enggak. Tapi apa yang paling menggores di hidupmu, itu dia pegang. Apa yang paling berbicara di hatimu, itu dia yang harus engkau simpan baik-baik. Itu yang akan menumbuhkan iman percaya tiap kita. Yang namanya benih itu tidak bisa begitu saja tabur wis karepmu urip ora terserah. Ya tidak bisa. Kalau engkau ingin tumbuh dan sampai berbuah, ya engkau harus disiram, dibuang gulmanya, tanaman mengganggu itu. Nah seperti itulah kita ngopeni benih firman yang tiap minggu kita dengar dan tiap hari kita simak lewat daily devotion. Ojo mau di scroll,
Terima kasih untuk yang selalu kasih jempol kek, kasih kobaran api kek, kasih emoticon lah, meresponnya, terima kasih. Tapi gitu ya, yang lain yang enggak ngasih, enggak perlu ngasih, harus ngasih. Yang pasti harus dibaca. Supaya apa? Firman itu berbicara di hidupmu, firman itu menguatkanmu, firman itu juga membuat hidupmu terus bergerak bersama Tuhan. Tuhan mau. Hari-hari ini kan kita tahu ya, ada banyak orang kesulitan. Ya jujur aja, berkesulitan ekonomi kayak apa, kayak PHK di mana-mana. Nah, apa yang harus kita buat? Oh, penting aku aman. Oke, kau aman, puji Tuhan. Tapi kalau lihat orang berbuat kejahatan demi sesuap nasi, apa saudara yang mau menang wae? Apa ya saudara akan wis karepmu tanggung dhewe gitu kah? Nggak boleh juga. Saudara harus melakukan sesuatu minimal. Saudara bisa berdoa untuk orang tonggomu paling tidak. Kan yang paling gampang kita kan tonggo toh saudara atau keluarga toh. Orang yang di luar sana mungkin kita nggak tahu, it's okay, nggak masalah. Tapi yang tahu dulu kita perlu perhatikan supaya apa itu kita berfungsi jadi garam dan terang dunia. Maka ketika Tuhan ngomong tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tuh Bapak langsung teriak, ya aku percaya, tolong aku. Nah untuk lebih meyakinkan gitu ya, percaya pertama, tapi dia lebih meyakinkan dengan teriak, tolong aku untuk lebih percaya. Nah saudara, ayo iman seperti apa yang kau miliki? Berapa persen iman yang kau punyai hari-hari ini? Nah itu yang tahu adalah diri masing-masing. Nah, apa yang harus kita buat? Ayo makin dipertajam keyakinan hidup kita, iman kita dengan kita baca firman, kita lebih lagi pegang firman Tuhan, supaya setiap yang kita doakan tuh Tuhan menjawabnya dengan segera, dan kita pun bisa menikmati sorga di muka bumi ini karena kita menjadi jalaran orang lain melihat Tuhan. Dengan gitu loh saudara, yang namanya supranatural itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang tertentu, bukan hanya areanya Tuhan, enggak, untuk setiap orang percaya. Nah, tinggal kita nih mau meningkatkan, memperbesar kapasitas iman kita, enggak. Memang ya biarin kalau dia seperti, yang penting diri kita ini loh. Sehingga kita semakin hari itu semakin dikenal di ruang tahta sebagai orang yang percaya penuh Tuhan selalu siap menolong kita. Dan seperti itu saudara, hidup kita makin berfungsi. Dan ketika kita lihat selanjutnya, ketika sudah di rumah, nah briefing terjadi, murid-murid kok wis doa gak iso yo. Mungkin ada di antara kita juga berpikiran kayak gitu. Aku wis doa untuk ini loh, ini urung terjawab. Nah, jawabnya dari Tuhan apa dikatakan ayat 9, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di bagian lain ditulis dengan doa dan berpuasa. Ya. Bagimu yang tidak pernah puasa, ayo poso. Demi apa? Supaya kita itu lebih meyakini apa yang menjadi janji Tuhan atas hidup kita terjadi nyata. Tuhan itu tidak pelit saudara. Saya sering kali kan ngomong, Tuhan itu tidak serai, tidak iri lihat saudara sugih diberkati, enggak, asal berkat itu dari Tuhan. Bukan dari hasil korupsi atau apa-apa. Karena kalau hasil yang tidak benar gitu ya, pasti ada bonusnya. Mbuh itu caci maki orang yang merasa merugikan, entah itu apalah, pokoknya ada yang tidak benar. Pasti yang tidak benar lainnya akan mengikut menyertai. Maka pastikan berkatmu itu benar dari Tuhan, sehingga engkau bisa hidup benar juga selanjutnya.
Dan seperti itu juga yang membuat saudara mulai tanggap apa maksud Tuhan. Di balik kelimpahan yang Tuhan sediakan, di balik kekurangan yang kau alami, ada selalu maksud Tuhan, ada selalu pesan Tuhan. Nah, di situ yang harus kita tangkap, pesan Tuhan apa di balik peristiwa-peristiwa hidup. Amin. Tuhan memberkati kita dan mari kita datang kepada Tuhan. Lebih dari sekarang. Yuk semua bagi berdiri.